Halo anak-anak, bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD. Kali ini kita belajar tentang meringkas bacaan atau teks bersama saya, Pak Pram. Meringkas bacaan adalah cara penyajian ulang isi bacaan atau karangan dengan lebih ringkas dan tetap mempertahankan alur atau urutan isi dan pandangan asli penulisnya. Hasil dari meringkas bacaan atau teks disebut juga ringkasan, dan ringkasan seringkali juga disebut sebagai intisar atau rangkuman. Langkah-langkah meringkas bacaan atau teks. Yang pertama harus dilakukan adalah membaca seluruh teks naskah asli dengan seksama. Membaca naskah asli harus sampai tuntas. Jika perlu, kita membaca 2 kali atau berulang-ulang sehingga didapatkan kesan umum atau inti dari naskah asli. Maksud dan sudut pandang penulis. Sudut pandang penulis artinya penulis bertindak sebagai orang pertama, atau dia bertindak sebagai orang ketiga, atau dia bertindak sebagai pengamat yang serba tahu. Biasanya kalau sebagai pengamat yang serba tahu dalam tulisan dongeng, atau bahkan penulis bertindak campuran antara orang pertama dan sebagai pengamat yang serba tahu. Di bagian awal cerita dia bertindak sebagai orang pertama yang terlibat dalam cerita, di bagian tengah dia menjadi pengamat yang serba tahu, lalu di bagian akhir dia kembali lagi menjadi orang pertama yang terlibat dalam cerita. Setelah membaca seluruh teks, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menemukan dan mencatat gagasan pokok setiap paragraf. Langkah yang ketiga adalah menuliskan kalimat baru dari gagasan pokok yang sudah didapat dari setiap paragraf. Yang perlu diperhatikan saat menulis kalimat baru adalah sedapat mungkin mempergunakan kalimat tunggal dan singkat dari gagasan pokok tiap paragraf. Yang kedua, tetap mempertahankan pendapat penulis dan bukan menambahkan pendapat pribadi kita. Yang ketiga, hindari penggunaan kata-kata yang sama dengan yang digunakan oleh penulis asli. Pakai kalimat atau kata-kata kita sendiri, kecuali jika memang tidak dapat ditemukan kata-kata lain yang bermakna sama. Lalu merangkai kalimat baru menjadi ringkasan cerita. Kita harus memperhatikan kesan umum atau inti dari naskah asli dan sesuaikan alur ringkasan yang kita buat dengan alur pada teks asli. Alur cerita, alur ringkasan, jalan cerita harus sama, tidak boleh berbeda dengan yang asli. Kita coba membaca teks yang ada berikut ini. Paragraf demi paragraf kita baca hingga selesai. Paragraf yang pertama, pendidikan karakter sangat penting untuk ditanamkan pada peserta didik. Pendidikan karakter adalah segala upaya yang bisa dilakukan untuk mempengaruhi karakter peserta didik. Pendidikan karakter merupakan suatu usaha yang disengaja membantu peserta didik sehingga ia dapat memahami, memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai etika atau budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi manusia yang lebih baik. Kita masuk ke paragraf yang kedua. Karakterlah yang akan mendominasi sifat atau identitas setiap peserta didik. Dengan pendidikan karakter yang benar, peserta didik akan mampu mengenali siapa dirinya yang sebenarnya dan kemudian dapat membentuk sifat yang baik, terutama dari segi etika dan moral. Peserta didik yang berkarakter baik secara spontan akan berpikir mengenai akibat dari kata-kata yang akan diucapkannya maupun tindakan yang akan diperbuat. Setelah membaca seluruh paragraf, kita coba temukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Paragraf pertama, kita coba temukan gagasan pokok pada paragraf pertama ini. Kira-kira dari mana ya? Oh ya, pendidikan karakter sangat penting untuk ditanamkan pada peserta didik.
Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, pendidikan karakter adalah segala upaya yang bisa dilakukan untuk mempengaruhi karakter peserta didik. Kalimat yang ketiga, pendidikan karakter merupakan suatu usaha yang disengaja untuk membantu peserta didik sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan menerapkan nilai-nilai etika atau budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi manusia yang lebih baik. Nah, dari 4 kalimat dalam paragraf ini, yang menjadi kalimat utama dan berisi gagasan pokok, ada pada kalimat yang pertama di awal paragraf. Pendidikan karakter sangat penting untuk ditanamkan pada peserta didik. Mengapa gagasan utamanya pada kalimat yang pertama? Karena kita lihat kalimat yang kedua, ini menjelaskan tentang apa itu pendidikan karakter. Kalimat yang ketiga juga mendukung kalimat yang pertama, masih menjelaskan manfaat dari pendidikan karakter. Jadi, pikiran pokok atau gagasan pokok paragraf pertama ada di kalimat yang pertama. Pendidikan karakter penting untuk ditanamkan pada peserta didik. Kita masuk ke paragraf yang kedua, karakterlah yang akan mendominasi sifat atau identitas setiap peserta didik. Dengan pendidikan karakter yang benar, peserta didik akan mampu mengenali siapa dirinya yang sebenarnya dan kemudian dapat membentuk sifat yang baik, terutama dari segi etika dan moral. Peserta didik yang berkarakter baik secara spontan akan berpikir mengenai akibat dari kata-kata yang akan diucapkannya maupun tindakan yang akan diperbuat. Paragraf kedua ini memiliki gagasan pokok juga di awal paragraf pada kalimat pertama. Dengan demikian, kalau gagasan pokok dari 2 paragraf ini didapat, kita bisa membuat kalimat baru dan menjadikan ringkasan 2 paragraf. Ringkasannya akan menjadi 2 kalimat pokok tadi kita gabungkan menjadi 1 dan ditambahkan dengan kata hubung. Pendidikan karakter sangat penting untuk peserta didik, karena karakterlah yang akan mendominasi sifat atau identitas setiap peserta didik. Ini ringkasan dari teks tersebut. Kita coba teks yang lain. Pada teks ini juga masih ada 2 paragraf. Yang pertama, anggota keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Ayah dan ibu menyayangi anak-anak. Mereka bekerja untuk memenuhi keperluan keluarga. Uang yang diperoleh dari hasil kerja ayah dan ibu digunakan untuk membeli makanan, membayar keperluan sekolah, dan membeli keperluan sehari-hari lainnya. Anak-anak menghormati ayah dan ibu. Anak-anak juga diharapkan dapat membahagiakan orang tua dengan rajin belajar, bersikap sopan dan patuh. Membantu pekerjaan di rumah juga dapat meringankan beban orang tua. Ya, gagasan pokok dari paragraf pertama ini di mana? Benar sekali, ada di awal paragraf, di kalimat pertama. Mengapa? Karena semuanya menjelaskan peran dari anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Kita baca paragraf kedua, dan tentu saja jika seluruh anggota keluarga saling rukun akan sangat membahagiakan bagi seluruh anggota keluarga. Karena tidak akan terjadi pertengkaran. Kerukunan dalam keluarga akan tercipta jika semua anggota keluarga saling bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Kerukunan dalam keluarga akan terjaga jika seluruh anggota keluarga saling menghargai. Maka, setiap anggota keluarga harus saling menghargai agar tidak terjadi pertengkaran. Paragraf kedua ini memiliki gagasan pokok di mana? Benar, ada di akhir paragraf. Setiap anggota keluarga harus saling menghargai agar tidak terjadi pertengkaran. Kalimat-kalimat lain dalam paragraf kedua hanya menjelaskan, mendukung kesimpulan paragraf yang ada di akhir paragraf. Setiap anggota keluarga harus saling menghargai agar tidak terjadi pertengkaran. Sekarang kita tentukan kalimat ringkasannya. Kalau yang tadi, teks yang tadi 2 kalimat gagasan utama digabungkan jadi 1, kita coba apakah boleh dipisah sendiri-sendiri? Tentu saja boleh. Kita lihat, ringkasan teks tersebut adalah anggota keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Kalimat kedua, setiap anggota keluarga harus saling menghargai agar tidak terjadi pertengkaran. Pak, mengapa kalimatnya sama dengan kalimat asli yang dibuat oleh penulis? Katanya harus berbeda.
Jika memang tidak ditemukan kata lain yang memiliki makna sama, maka kita terpaksa menggunakan kata-kata yang sama dengan yang dipakai oleh penulis. Maka hal ini boleh-boleh saja. Ini ringkasan kalimatnya. Jadi 2 paragraf hanya diringkas menjadi 2 kalimat saja. Mudah bukan? Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai berjumpa kembali dan salam sehat selalu.